Di zaman sekarang orang-orang yang di startup atau perusahaan-perusahaan baru kan banyak, itu lebih saya lihat lebih ke arahnya tempatnya Sani, tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang seperti kata Wina lebih melihat loyalitas dari orang-orang tersebut. Kalau dari saya sih dari membaca juga kemarin muncullah seperti itu. Saya nggak tahu kira-kira Calvin atau Gerard mau menambahkan, monggo. Oke, Dita, aku boleh jawab nggak, Pak? Boleh, sangat-sangat boleh, Kalis. Oke. Sebentar, saya on cam dulu. Ya, oke, aku mau coba jawab ya untuk masalah orientasi jangka panjang dan jangka pendek ini. Memang Indonesia ini kan nggak bisa kita pukul rata gitu untuk jangka panjang atau jangka pendek karena memang sangat beragam gitu. Jangka panjang bisa kita lihat di PNS. PNS itu sangat menghargai loyalitas, lalu status itu kuat banget gitu. Dan biasanya dari pengalaman ya, om-om saya, tante-tante saya yang di PNS itu memang jangka waktunya sangat lama dan awet gitu di posisinya mereka masing-masing. Hanya saja memang untuk saat ini kalau dari saya pribadi itu mulai melihat ada sedikit kecenderungan untuk kita beralih ke jangka pendek, terutama kalau bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan di bidang ilmu komunikasi, misalnya reporter, lalu juga advertising, itu biasanya malah jangka pendek karena ada pergantian apa ya, eh, pindah-pindah kantor gitu loh, suka pindah-pindah kantor, lalu loyalitas itu bukannya nomor satu seperti itu. Kalau yang saya melihat sekarang ini di era yang makin cepat mulai ada gejala seperti itu. Dan uh, aku mau sedikit ini mengkoreksi Sani sedikit, tadi kan Sani bilang saham dan reksadana gitu ya. Binomo itu bukan saham, San, itu binary option gitu. Itu terus juga untuk saham dan reksadana ini memang masih jarang gitu kalau di Indonesia, orang-orangnya masih jarang, dan memang kalau Indonesia ini lebih ke tabungan sih, masih banyak yang sukanya nabung. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Kalis. Ya, saya mendapat insight baru dari Kalis. Oke, terima kasih. Eh, ya untuk menambahkan juga, ya Sani, kenapa mau menanggapi lagi kah? Ya sebenarnya saya juga pernah ini jadi ingat kata-kata Kalis itu tentang loyalitas di zaman sekarang. Jadi pas itu komunikasi terapan bersama Mbak Lewi itu pernah dijelaskan bahwa sekarang orang-orang lebih loyalitas terhadap profesinya, bukan terhadap perusahaan atau korporasi tertentu. Nah itu juga tadi sempat dijelaskan oleh Kalis tentang gimana orang-orang uh, lebih sering gonta-ganti pekerjaan. Itu orientasinya sudah beralih ya berarti ya Kalis. Terima kasih banyak. Apakah ada teman-teman lagi yang mau menjawab? Kalau tidak kita lanjutkan. Saya komentar dulu. Ya, jadi Oke. Kalis itu ada di tengah. Jadi dia sangat diplomatis, tidak menyalahkan Wina dan Sani, tapi dia ada alasan yang cukup bagus dan menarik. Maksud saya senang ketika kalian bisa menghubungkan dengan profesi di bidang ilmu komunikasi. Dan yang Bu Lewi bilang itu juga benar bahwa menunjukkan bahwa definisi loyalitas sudah berbeda. Jadi bukan loyalitas, semua tetap loyal, tapi loyalitasnya bukan ke perusahaan, tapi loyalitas ke profesi. Nah, berarti teori orientasi jangka panjang dan jangka pendek ya harus dilengkapi dengan istilah loyalitas apa dulu nih. Karena jangka panjang itu kan intinya loyalitas ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Deta tadi benar ketika mengatakan bahwa ini dominan kita itu apa. Nah, Kalis tadi juga benar bahwa kita ada di tempat yang berbeda. Tapi yang dicontohkan Kalis itu kayaknya itu yang di Jakarta deh. Jadi misalnya kalian bekerja di bidang ilmu komunikasi itu kan kebanyakan televisi, media itu kan di Jakarta. Ini sharing aja pengalaman saya ketika saya selesai kuliah PhD di Australia itu tahun 2014. Nah, ada teman saya yang di Jakarta bilang,
habis kamu lulus dokter, kamu kerja di mana? Ya di Atmajaya dong, kan Atmajaya yang menyekolahkan. Istilahnya saya ditugaskan oleh Atmajaya untuk sekolah. Oh, kamu nggak cari kerja tempat lain? Mosok di situ-situ terus? Lalu saya ingat dia itu orang Jakarta, dan dia itu selalu kalau ambil kontrak kerja itu dia selalu yang minimal 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau perpanjang ya diperpanjang, kalau enggak dia mau pindah. Lalu setelah itu saya jadi paham bahwa dia orientasinya memang jangka pendek. Kalau saya orang Jogja, sangat loyal, dan saya merasa hati nurani, loh saya pergi dapat beasiswa itu karena nama Atmajaya, kok saya pergi, nah kayak gitu loh. Jadi itu pengalaman besar saya yang berhubungan dengan orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Lalu teman saya bilang, lalu kapan kamu keluar dari Atmajaya? Maksud di Atmajaya terus? Kayak gitu pertanyaan. Saya nggak ada kepikiran loh, keluar dari Atmajaya, kenapa keluar gitu? Nggak tahu sih, kalau ada kalian yang mau komentar, mungkin saya pindah Universitas UGM gitu ya. Kan nggak semudah itu, saya mau jadi dosen UGM kan nggak bisa kayak gitu. Tapi teman saya bisa, dia di perusahaan Siemens, kemudian dia perusahaan TV, lalu perusahaan yang lain, dan dia marketing. Ya itu cerita aja yang ada hubungannya dengan itu. Tapi yang jelas budaya itu berubah. Jadi kalian tidak bisa mengatakan Indonesia itu orientasinya jangka panjang terus. Jadi kalian mengatakan sesuatu harus ada buktinya seperti teman-teman contoh lain tadi. Bagus, silakan dilanjutkan. Siap, terima kasih Mem. Oke, kalau misalnya tidak ada tanggapan lagi atau masih ada, bisa raise hand dulu nanti daripada pas aku ngomong, pas saya ngomong ada yang mau berpendapat. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini berkaitan dengan ada konsep maskulin dan feminim dari si Hofstede, Bapak Hofstede, membicarakan tentang sifat maskulin dan feminim dalam budaya. Kira-kira ada yang mau menjawab dulu atau berpendapat? Atau mungkin cerita di kampung halamannya atau di tempat asalnya lebih mengarah ke yang mana? Silahkan. Apa mau ditunjuk aja ini? Nunjuk, salah. Maria Magnifica, Tiagi. Maria Magnifica ada nggak ya? Ada. Baru bangun kah? Apa gimana? Apa mau berpendapat kira-kira? Udah ganti kalau nggak mau. Ini members. Yosi, ada Yosi nggak ya? Tidur lagi nih, jangan-jangan. Ya, Dad. Udah bangun Yosi. Gimana ya? Sudah baca belum Yos PPT-nya Yos? Bentar ya, baru memahami. Oke.
selagi Yosi memahami, kira-kira ada yang mau berpendapat atau enggak? Kalau enggak tak tunjuk asal lagi. Selamat pagi, Beta, Bu Vita. Pagi, Pupu. Aku mau coba berpendapat abis baca dulu yang tentang nyari yang tentang kuota perempuannya. Nggak apa-apa, Menurutku silahkan. ini udah termasuk ke usaha untuk kesetaraan ya. Jadi kalau yang aku baca ini dari Detik tuh ini adanya kuota ini nih memberi kesempatan untuk perempuan, memberi kesempatan untuk jumlah yang banyak. Bentar dulu, aku rangkai dulu kata-katanya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Tidak ada yang buru-buru, tenang saja. Jadi jumlah perempuan yang ada yang di pemerintah itu bisa lebih banyak gitu loh. Tapi kayaknya tuh belum terpenuhi nggak sih? Maksudnya nggak penuh gitu loh kursinya. Gitu, jadi tapi ini udah mengarah ke, kalau dari konsep ini menurutku udah mengarah ke feminim sih, udah ada usaha untuk kesetaraan. Jadi nggak kekuasaannya itu berfokus di laki-laki atau laki-laki semua yang ada di pemerintahan gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, itu tadi pendapat dari Pupu. Apakah ada yang mau menanggapi dulu? Sani Oke, apa aku dulu Sani. ya? Aduh. Ya, Sani dulu. Silakan. Gimana Sani, nggak jadi? Oh, boleh toh Bu? Boleh, Kalau kamu dulu wes. nggak kira nggak boleh. Kalau melihat ini kan berkaitan dengan pandangan maskulin feminim ini kan kita harus lihat terlebih dahulu tuh medannya pemerintahan kita tuh di mana. Medannya pemerintahan kita kan di Jawa gitu kan. Kalau menurutku pemerintah ini tuh masih condong ke arah maskulin karena melihat budaya Jawa yang patriarki seperti itu. Nah, namun melihat data yang sudah dibacakan oleh Candika Putri tadi, mengingat pemerintah itu sudah membuka kuota bagi perempuan-perempuan lainnya, ini juga melihat adanya nilai-nilai feminim itu tersendiri. Nah, namun karena ini medannya masih di Pulau Jawa, jadi pemerintah kita tuh masih condong ke arah maskulin tersebut. Lalu pemerintah tuh juga mungkin karena banyak SJW atau social justice warrior gitu, nah jadi mereka juga mungkin mempertimbangkan bahwa adanya kuota-kuota buat para perempuan di pemerintah. Jadi seperti itu, atau mungkin faktor-faktor lainnya. Karena itu kan mengikuti perkembangan zaman juga kan, jadi budaya kolot seperti patriarkinya itu yang terlalu dominan tuh mungkin sekarang sudah mulai berkurang, tapi menurut saya masih condong ke arah maskulin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sani. Oke, Ernesto Raditya Ragawa, silahkan. Oke, pagi teman-teman dan Bu Vita. Saya ingin menanggapi pandangan Sani dan Pupu tadi. Kalau menurut saya, terlepas dari kuota perempuan di kursi DPR, menurut saya yang harus lebih di concern atau lebih dipandang lebih dalam itu tentang kompatibel dari orang itu sendiri, terlepas dari perempuan atau laki-laki. Jadi kalau pandangan saya sebaiknya
negara sudah terlepas lah dari unsur laki-laki atau perempuan, karena kalau udah masuk DPR itu semua menurut saya pribadi itu lebih ke arah kompetensinya, terus juga kemampuannya, terlepas gendernya dia itu apa, jenis kelaminnya itu apa. Jadi di sini tidak, kalau menurut saya ya, kuota gitu-gitu tidak terlalu signifikan atau condong mendukung perempuan atau mendukung laki-laki, tapi harusnya lebih melihatnya dari segi skill atau compatible dari orang-orang itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Resto. Wah, ini sudah ada 3. Kira-kira ada yang mau apa? Resto tunjuk tangan lagi nih. Oh enggak. Mungkin Oke, saya komentar ya. oh ya. Yang jelas saya mengingatkan berkali-kali ke semua orang, feminin ya, bukan feminim. Itu mungkin bahasa orang Indonesia feminim. Tapi kan lihat aja bahasa Inggrisnya kan femininity, jadi M-nya itu cuma di feminin. Nah, komentar saya pertama, dari pertanyaannya saja sudah kelihatan bahwa itu tuh sangat maskulin. Ini bukan salah kelompok, cuma memang itu yang terjadi. Jadi berkaitan dengan pandangan maskulin dan feminin, bagaimana pendapat Anda mengenai pembatasan kuota bagi perempuan? Kata pembatasan kuota bagi perempuan itu kan sudah sangat maskulin toh. Kenapa harus dibatasi? Ya kan? Itu yang pertama, itu dari kata pembatasan kuota aja sudah sangat maskulin. Lalu yang kedua, ini tadi saya langsung Google ya, kuota 30%. Nah, memang benar tadi aku lupa siapa yang ngomong, kuota kayaknya Pupu deh. Kuota 30% perempuan di parlemen belum pernah tercapai. Berarti kesannya itu kayak PHP, bukan PHP sih. Apa ya? Kayaknya bukan PHP. Nanti kalau kalian tahu istilahnya. Jadi gini, oke deh, perempuan mau di politik boleh. Kita kasih kuota 30%. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masyarakat masih belum memilih. Itu kan caleg toh sebenarnya. Kuota 30% itu kan caleg. Dan itu merupakan usaha pemerintah supaya tidak terlalu maskulin. Jadi kan ada partai yang benar-benar tidak membolehkan perempuan. Tapi ketika pemerintah mengatakan bahwa 30% harus perempuan, itu sudah bagus. Jadi satu langkah dari istilahnya dari aturan sudah ada. Jadi partai yang tidak ada perempuannya harus memaksa ada perempuannya. Itu yang pertama. Tapi itu kan baru caleg. Ketika itu ditempel foto-foto kayak gitu, akhirnya kita memilih. Ternyata hasilnya tetap tidak 30% yang di parlemen itu kan nggak ada. Nah itu akhirnya kita bisa memutuskan masyarakat bilang apa ya, masyarakat masih melihat bahwa pimpinan itu sangat maskulin, pimpinan itu tidak perempuan ya, kayak bukan pimpinan sih, kita itu tidak bisa diwakili perempuan gitu, kesannya masyarakat masih belum rela kalau belum semuanya rela kalau diwakili oleh perempuan. Itu sih analisisnya. Dan ini pertanyaan ini menarik juga karena di sini ada satu judul, kuota perempuan dalam politik, representasi atau partisipasi. Partisipasi mungkin ada, tapi secara representasi jumlahnya nggak banyak. Jadi istilah itu juga menarik. Oke, silakan kalau ada yang mau nambah. Saya nambah lagi. Saya ingat kemarin saya melihat di TEDx-nya Melati, kalau nggak salah, kalian lihat aja di YouTube. Sebelum saya cerita, pertanyaan saya tadi kayaknya ada hubungannya sama Sani ketika mengatakan orang Jawa itu maskulin. Kalau menurut kalian keraton, kan kalian pernah tinggal di Jogja yang sekarang tidak di Jogja. Kira-kira keraton Jogja itu maskulin, keraton itu maskulin atau feminin? Keraton itu maskulin atau feminin? Buka mic, jawab. 1, 2, 3. Nggak usah mikir. Pertama kali apa? Maskulin ya? Maskulin. Karena yang mimpin harus laki-laki. Ya, betul. Raja harus laki-laki. Nah, dari TEDx itu kalian bisa browsing nanti
pokoknya Javanese Princess atau apa tapi bahasa Indonesia, TEDx Melati. Di situ diceritakan satu Kanjeng Ratu Hayu kalau nggak salah, dia cerita. Kalau kalian tahu ya, raja sekarang HB10 yang jadi gubernur itu kan laki-laki. Anaknya berapa? 5. Jenis kelaminnya? Perempuan semua. Nah, Perempuan semua. ada perubahan apa di situ? Yang jelas istrinya berapa? 1. Kalau Baru habis 10 pertama. 1. Ya, HB10 1. Dan itu baru pertama kali dalam sejarah seorang raja hanya punya istri 1. Sebelum-sebelumnya itu punya seperti selir, atau tidak ada permaisuri atau 1 permaisuri tapi masih punya istri-istri sah loh ya, istri-istri yang lain. Tapi yang sekarang itu istrinya cuma 1, anaknya 5, perempuan semua. Nah, ada apa di situ? Nah, kalian nanti itu menarik sekali karena itu membuat jadi perubahan. Ketika anaknya perempuan semua terus gimana? Siapa yang jadi raja? Menantunya nggak bisa. Lalu siapa? Apakah nanti akan ada ratu? Nah, itu sekarang sudah ada banyak perubahan, nanti kalian lihat saja di videonya bahwa ketika anaknya perempuan ada perubahan pemerintahan apa di Keraton Jogja. Nah, itu masuk juga dalam tema ini. Jadi seperti topik kita awal tadi bahwa budaya itu berubah. Nah, ini situasinya udah 5. Lalu ada usulan HB10 menikah lagi untuk dapat anak. Nah, itu kayak apa? Perdebatannya sangat ramai. Oke. Silahkan lanjut. Kalau ada yang mau tanya boleh loh. Kayaknya banyak yang membingungkan harusnya. Halo Deta, aku mau tanya dong. Iya, silahkan. Tentang yang menghindari ketidakpastian. Aku tuh bingung maksudnya terancam oleh ketidakpastian tuh terancam yang contoh konkretnya tuh kayak apa gitu loh yang di Indonesia, karena kan ini contohnya negaranya luar ya, jadi aku pengen tahu nih contoh terancam ketidakpastiannya tuh yang seperti apa, sama Indonesia tuh menghindari ketidakpastiannya tuh caranya gimana. Terima kasih. Terima kasih banyak Angela. Ini langsung saya jawab aja biar nanti pertanyaan yang selanjutnya ini karena ini pas juga bagian saya yang nulis. Kalau misalnya si Pak Hofstede dia bikin penelitiannya kan di luar negeri, makanya contoh yang tak bawa itu nggak ada yang Indonesia nih. Kalau contoh konkret itu ketika ada ketidakteraturan misalnya, kalau atau ada apa ya? Maaf ini jual bayanganku langsung luar negeri semua ya soalnya. Mungkin ada chaos. Ya udah yang di luar ada... aja nggak apa-apa deh. Yang di luar aja nggak apa-apa. Aku ngerti kamu kok. Maaf ya. Misalnya kalau kamu lihat di Jepang itu mereka tingkat menghindari ketidakpastiannya itu tinggi karena mereka suka semuanya eksak. Makanya mereka bikin struktur apa ya, infrastruktur yang memadai buat masyarakatnya karena mereka udah mikir nggak mau ada hal-hal yang sampai apa ya di luar dugaan. Tapi yang bikin jadi pertanyaan lagi kayak misalnya kondisi sekarang nih, ini kan bener-bener ketidakpastian. Itulah yang aku juga pas baca ini aku jadi mikir ini terus gimana negara-negara yang sangat-sangat kayak apa ya strict terhadap menghindari ketidakpastian ini. Kalau misalnya di Amerika atau di Finlandia mereka lebih ke arah toleransi, jadi nggak apa-apa mau ada perubahan kayak gimana, mereka lebih menerima daripada yang negara-negara seperti itu. Cuma kalau contoh konkret tadi sih kayak ada hukum yang mengatur, ada infrastruktur yang bikin mereka settle, istilahnya kayak gitu. Itu sih yang bisa aku jawab, maaf ya kalau kurang memuaskan. Oke, Terima kasih. terima kasih Deta. Aku nambah ya, ini yang tanya siapa? Ayu. Panggilannya siapa? Angela. Oh, Angela. Oke. Pertanyaanmu adalah mereka cenderung memiliki toleransi dan tidak terancam, yang itu?
Maksudnya, kamu mempertanyakan yang kata mana? Yang kalimat ini loh, merasa terancam oleh ketidakpastian sebelum penghindaran ketidakpastian. Nah, bagian atas. Enggak atas juga sih, tengah-tengah. Oh, yang tingkat tinggi. Mana sih? Nah, atasnya tingkat tinggi. Ya, karena dia merasa terancam oleh ketidakpastian. Nah, aku tadi nanyain di situ maksudnya yang ketidakpastian itu yang seperti apa? Oh, ketidakpastian itu adalah yang tidak pasti. Menurutmu di hidupmu ini yang tidak pasti apa? Nggak pasti aku besok bangun lagi apa enggak. Wow. Oke. Oh, maksudnya bangun lagi. Tak pikir bangun lagi, maksudnya meninggal gitu istilahnya. Iya, soalnya menurutku itu yang paling nggak pasti sih hidupku. Meninggal hanya nggak, yang tidak pasti adalah kapan, ya kan? Iya, Meninggalnya itu kapannya. pasti. Ya, oke. Nah, itu sangat ekstrim ya. Nah, gini aja. Dalam mata kuliah, kamu ikut mata kuliah kan dosennya beda-beda. Di kuliah apa yang membuat kamu merasa cemas? Apa ya? Tidak pasti, itu menimbulkan perasaan cemas, ketakutan, terancam. Nggak usah senyum-senyum ya. Kuliah Ini apa? semoga ada yang relate sama aku ya. Itu komunikasi politik. Oke, nggak perlu. Itu setiap Senin pagi terancam dah itu aja. Nah, titik. Itu ketika kamu merasa terancam oleh ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya apa? Itu ketika kamu menanya ketidakpastian. Jadi, ketika kamu merasa terancam, berarti kamu merasa tidak pasti. Tidak pastinya apa? Apa? Tidak pastinya apa? Bisa disebutkan. Apa yang mengancammu? Duh, yang mengancam kalau pas Senin pagi itu kira-kira dosennya moodnya lagi bagus apa enggak. Soalnya kalau lagi bagus juga dosennya enak kelasnya, kalau lagi enggak tuh juga agak serem pagi-pagi. Nah, itu sih yang buat aku, menurutku agak mengancam di Senin pagi. Itu contohnya kalau kamu cuma mau tanya ketidakpastian itu apa? Sesuatu yang di luar kontrolmu dan kamu merasa terancam, itu ketidakpastian. Nah, sekarang masalahnya adalah tinggi rendahnya. Kalau kamu merasa bahwa dosennya moodnya bagus atau tidak, aku tetap happy, berarti kamu ketidakpastiannya rendah. Iya, kamu merasa rendah. Jadi merasa tidak pastinya rendah, kamu santai. Terserah dosennya, kamu tidak terpengaruh banget. Tapi kalau kamu merasa terpengaruh banget sama moodnya orang lain itu, moodnya dosen itu, berarti kamu ketidakpastiannya tingkat tinggi. Kamu selalu, ya ampun, udah lengkap belum ya? Kalau kuliah misalnya, aku datangnya terlambat apa enggak? Udah bawa bukunya belum? Aku udah baca halaman ini atau enggak? Nah, itu membuat kamu harus tertib, harus bangun pagi, alarmnya banyak banget, terus baca semuanya, terus tanya jawab sama teman-teman sebelum masuk. Itu namanya ketidakpastian tinggi. Tapi kalau rendah, santai, datang. Telat ya wis, kayak gitu. Nanti paling aku dianggap nggak masuk, masih ada 4 kali yuk. Nah, itu secara emosi kamu tingkatnya rendah. Ini untuk membedakan tidak pasti yang rendah atau tinggi. Karena di sini topiknya adalah ketidakpastian ada, cuma bagaimana kamu merasa itu rendah atau tinggi. Ketika kamu sangat terancam, itu berarti kamu merasa tinggi. Tidak pastinya itu sangat tinggi. Sekarang masalah kematian. Saya merasa itu bukan, untuk saya ketidakpastiannya saya sangat rendah. Karena apa? Saya tahu pasti meninggal, dan saya tidak tahu kapan, tapi saya siap nggak meninggal? Siap. Ketika siap, itu berarti ketidakpastian saya rendah. Karena apa? Karena ya saya mungkin sudah berusaha berbuat baik, tidak membuat dosa, gitu loh. Saya merasa aku tidak, ini cuma pura-pura loh, aku nggak ngomong tentang diriku yang Iya. banget. Tapi intinya bahwa aku tidak takut mati itu kesakitan atau tidak, itu aku nggak mikirin itu, kayak gitu. Itu masalah tinggi rendahnya. Semakin membingungkan atau? Enggak, aku jadi ngerti sih. Tadi aku salah bingung yang dimaksud tinggi sama rendahnya tuh juga bingung gimana. Terus karena tadi contoh gitu, oke, aku paham. Jadi semakin suatu negara tuh fleksibel, misalnya misalnya tiba-tiba ada ini, dia lebih santai ya berarti kalau yang tidak kepastiannya tuh rendah.
Oke, untuk ngecek kalian paham atau enggak, selain Angela mungkin ada yang punya contoh rendah atau tinggi, kasus ya, contoh kasus menunjukkan kalian paham. Kelompok mungkin kalau ada. Atau Angel ada lagi selain kuliah. Ini aja deh. Tentang toleransi, kan kata penting dari menghindari ketidakpastian itu ada kata toleransi. Kamu toleransinya rendah atau tinggi? Misalnya, kamu tiba-tiba ketemu orang aneh. Kalau kamu merasa tidak nyaman, berarti kamu ketidakpastiannya tinggi atau rendah. Tak ulang ya. Tiba-tiba kamu ketemu orang yang aneh, yang berbeda banget sama kamu. Kamu tidak nyaman. Berarti ketidakpastianmu itu tinggi atau rendah? Tinggi. Betul. Karena kamu merasa terancam. Jadi ketika intinya gini, misalnya kamu tidak biasa dengan orang kayak lesbi atau homo, gay di dalam keluarga dibilang kayak gitu tuh salah. Tiba-tiba kamu, sahabatmu tiba-tiba ngomong, aku tuh sebenarnya lesbi loh, atau aku sebenarnya homo. Ini pertama kali aku ngomong sama kamu. Langsung kamu, ya ampun, takut. Nah itu kamu nggak toleran. Artinya nggak toleran. Saya pernah mengalami itu waktu di Australia. Ada teman yang dia tuh punya pacar cowok, cewek ya dia punya pacar cowok. Tapi tiba-tiba udah orang yang mengatakan dia itu lesbi. Aku nggak yakin itu karena kayak gini, di Australia itu kalau ada cewek foto sama cewek, itu beda seperti kalian rangkulan sama sahabat cewek sama cewek foto. Di Australia, cewek sama cewek foto, itu artinya sudah mereka partner, lesbi. Nah itu kan banyak banget di ruangannya dia. Saya ruangannya jejer sama orang itu. Saya melihat itu biasa banget kan, cewek sama cewek foto, aku juga sama sahabatku. Tapi ternyata itu tanda bahwa dia berubah. Dan saya merasa nggak yakin karena dia dulu punya pacar cowok kok sekarang ternyata bisa berubah di Australia itu. Nah, ketika aku nanya atau sama dia, kamu tuh sekarang lesbi ya, maksudnya kamu you have girlfriend ya, saya bilang gitu. Iya. Gitu terus dia tuh ngomongnya gini, Vita, kamu duduk dulu, duduk yang nyaman, aku baru ngomong. Kenapa? Aku mengatakan bahwa aku sekarang lesbi. Kenapa kamu minta aku duduk? Saya tanya gitu. Dia bilang, karena orang Indonesia nggak biasa. Mungkin kamu akan pingsan mendengar bahwa aku jadi lesbi kayak gitu. Oh, ada hubungannya dengan ini. Menurut dia, orang Indonesia toleransinya sangat rendah. Jadi, tapi aku sempat di lift berdua sama dia. Kamu nggak mungkin cinta sama aku kan? Aku enggak mungkin. Oh ya sudah. Soalnya aku nggak lesbi, jadi kamu nggak mungkin tahu jatuh cinta atau making move enggak. Oh ya. Jadi itu cerita yang bisa membuat bahwa toleransi kalian tinggi atau rendah itu masuk di hubungannya di sini. Oke, lanjut. Apakah Gerard atau Calvin mau menambahkan? Tadi ada pertanyaan tambahan sepertinya dari Calvin. Gerard. Halo. Ini mati. Ada suara tidak ya? Tidak. Tidak ada, Ger. Nggak ada suara Gerard. Ada pertanyaan teman-teman? Apa banyak, Ger. Buat kamu, Ger. Banyak. Ayo sini. Kamera kok miring yo. Apakah ada pertanyaan tentang kekuasaan atau orientasi jangka panjang, jangka pendek, teman-teman? Kalau ada bisa dipertanyakan. Mungkin Gerard bisa memperjelas lagi loh orientasi jangka panjang, jangka pendek.
Atau ini Bentar usul ya. aja Gerard, gini. Kamu punya kasus-kasus enggak? Jadi kamu bilang satu kasus, kayak kuisnya itu loh. Kamu bilang satu kasus, lalu teman yang tahu jawabannya itu, kamu tentang apa sih? Tentang kekuasaan ya? Nah, pengaruh kekuasaan tinggi atau rendah. Terus kamu bilang, ada kasus begini. Nah, teman-teman kalau bisa jawab benar berarti mereka paham. Kamu punya nggak kasus-kasus? Tapi jangan bilang itu pengaruh kekuasaan tinggi atau Bu ya, rendah, bentar Bu. atau orientasi jangka panjang atau pendek. Itu untuk ngecek pemahaman. Atau yang lain maksudnya nggak harus kelompok. Kalau punya satu kasus, nggak usah tebak-tebakan sih, bisa aja juga bertanya. Aku tuh nggak tahu jawabannya. Gitu. Silakan. Belum ada ya. Aku tuh orangnya nggak sabar ya. Karena kita waktunya terbatas. Tapi nggak apa-apa, masih nunggu Gerard. Nanti Gerard masih biar dia sibuk. Pertanyaannya saya gini. Kita kan punya 5 dimensi. Nah, sekarang pertanyaan saya gini aja. Secara dominan, jadi si Deta tadi benar. Secara dominan, Indonesia itu individualisme atau kolektivisme? Raise hand. Yang tahu. Nggak usah bilang alasannya, nggak apa-apa. Aku cuma tanya, individualisme atau kolektivisme? Kolektivisme. Raise hand aku bilang. Ya, oke. Maksudnya cepet-cepetan. Oke, Sani. Ya, kolektivisme. Sekarang lower hand ya. Kita lanjut. Kemudian, jadi nanti raise hand aja untuk yang jawab. Indonesia itu penghindaran kekuasaannya itu tinggi atau rendah? Raise hand. Yang mau jawab raise hand dulu, jangan jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ya? Indonesia itu penghindaran kekuasaannya tinggi atau rendah. Wah, lebih dari 10 detik berarti nggak tahu. Oke, Sani, apa menurutmu? Rendah, Bu. Rendah. Maksudnya? Menghindari ketidakpastiannya tingkatnya rendah. Iya, maksudnya apa contohnya? Contohnya tuh Indonesia itu tidak menyukai struktur yang hierarki. Dia tuh lebih fleksibel juga. Terus kadang orang Indonesia tuh mau mengambil resiko karena orang Indonesia tuh dengan tanda kutip tuh agak gila gitu, Bu. Jadi dia berani mengambil resiko gitu. Oke, thank you Sani. Ya, Pupu kayaknya ngapain, Pu? Kok ini nggak nyala? Oh, halo? Ya, halo. Ya. Ya. Kalau menurutku juga sama rendah. Cuma contohnya itu kayak sekarang aja kita penanganan COVID-nya itu menurutku lambat banget karena kemarin kayak Jakarta baru dibuka PSBB, habis itu udah langsung tinggi lagi. Di kotaku juga baru dibuka. Malah bupatinya itu ngadain lomba mancing, jadi kayak menghindari ketidakpastiannya tuh rendah banget. Terus sekarang Menteri Kesehatan menghilang entah kemana, jadi menurutku menghindari kepastiannya rendah sih. Oke. Ya, jadi memang ketika kita memakai alasan itu jadi benar ya, kayak Pupu sama Sani itu. Tapi secara dimensi, padahal aku memikirkannya kekuasaannya tinggi ya. Tapi alasanku lebih ke bahwa malah berlawanan sama Sani, bahwa kita itu birokratif banget. Jadi saya nggak tahu Sani itu pakai konteks apa ya. Jadi kayak misalnya saya mengurus SIM, itu panjang banget, atau STNK perpanjangan, atau saya mau mengurus jabatan, atau itu terlalu banyak birokrasi. Nah, terlalu banyak birokrasi itu penghindaran tingkat tinggi. Cuma di sini kita tetap harus lihat alasannya. Tapi begitu alasannya Sani seperti itu, Pupu seperti itu, jadi benar. Paham ya? Jadi lebih lihat ke alasannya.
Ini tadi tak tanya alasannya soalnya jawabannya beda sama aku. Tapi kalau jawabannya sama nggak tanya alasannya. Oke, thank you. Semoga yang lain paham ya. Sekarang, Gerard udah siap belum ya? Kalau belum, tak lanjut. Kayaknya belum. Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke. Atau kamu melanjutkan tebak-tebakanku? Kok main tebak-tebakan? Iya, untuk pemahaman nih. Kalau tebakannya benar berarti paham. Lanjut, nomor 3. Indonesia itu pengaruh kekuasaannya tinggi atau rendah? Siapa mau jawab? Oke, Brigita Priscilla. Enggak, raising hand. Aturannya raising hand. Oke, tinggi. Kenapa? Tinggi. Kenapa? Karena masih ada kesenjangan sosial di Indonesia juga sih, Bu. Terus kemudian juga terkadang pimpinan yang menduduki sebuah jabatan tinggi itu masih melihat karyawan di bawahnya itu lebih rendah daripada dia, Bu. Begitu. Oke. Terima kasih. Asti? Asti kenapa? Ya, Bu. Mau ngomong apa? Kalau menurut saya tinggi. Karena kalau di masyarakatnya itu contohnya ya, Bu, ini kan kayak lockdown gitu. Maunya kan lockdownnya kayak yang di Cina lah, mau kayak di Australia lah. Tapi kan walaupun banyak masyarakat yang pengen kayak gitu, tapi kemudian keputusan itu tuh nanti ditentukan sama presidennya gitu loh, Bu. Buktinya sampai sekarang nggak ada tuh lockdown gitu. Jadi kayak sebagian besar itu masih ya itu tadi kayak Ibu yang bilang itu birokratif gitu. Gitu, Bu. Ya, berarti nunggu pimpinan ya. Selain untuk bertindak harus menunggu pimpinan. Oke. Kalis mau ngomong apa? Pertama, Bu, kalau saya juga tinggi karena Indonesia ini tuh masih menganut ketidaksetaraan gitu. Jadi orang yang lebih tua terus juga lebih lebih dihormati itu masih banyak, Bu. Jadi orang-orang yang kekuasaannya lebih rendah itu masih kayak kurang berani untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat seperti itu. Oke, ya benar. Jadi pengaruh kekuasaannya tinggi untuk itu. Saya lanjut ya. Gerard mau ngomong nggak? Sorry, tadi kayaknya mau jawab. Mau ngomong sesuatu nggak? 5, 4, 3, 2, 1, nggak? Mau ngomong, oke. Ya. Ya, kekuasaan yang di Indonesia itu tinggi, Bu. Karena menurut saya tuh masih ada ketidaksetaraan yang ditemukan di dalam organisasi-organisasi atau di sebuah pemerintahan di Indonesia. Contohnya tadi itu, Bu, yang soal yang kota wanita yang di DPR itu, Bu, 30. Menurut saya itu kan itu dari keputusan yang paling tinggi ya, Bu, atau kekuasaan yang tertinggi yang menentukan hal tersebut. Itu, Bu, kalau dari saya. Ya, oke. Nah, menurut kalian di kelas ini pengaruh kekuasaan tinggi atau rendah? Jawab lo ya. Nggak berani jawab. Udah langsung kelihatan ya. Kuasanya tinggi atau rendah. Apa, San? Oh, Sandi langsung bilang. Oh, rendah. Wah, ya. Kok rendah? Kita fleksibel. Ya lebih, kalau aku sih sebagai dosen pengennya ya student centered, misalnya kelompok atau kalian yang ngomong. Jadi aku pengennya gitu, tapi kadang nggak ada yang ngomong, maka aku ngomong. Nah, aku sih banyak yang akan saya omongkan ya, tapi tidak berarti bahwa oh yang ngomong harus saya nih 1 jam itu Vita aja dosen, itu enggak. Saya pengennya gitu. Jadi Sani benar. Dapat poin deh San, Kanu. Oke. Ya intinya gitu sih. Tapi kadang ya kayak kuota lah. Aku nyiapin dan kalian ngomong, tapi kadang ini enggak di kelas ini sih. Maksudnya di kelas lain kan kadang tuh kok diem aja dikasih kesempatan. Ternyata masih pengen dikuasai. Nah, kayak perempuan atau laki-laki itu pengen dikuasai, ya itu tergantung ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sorry. Maskulin atau feminin Indonesia tuh? Maskulin, Bu. Ya. Maskulin, Bu. Oke. Ini yang belum ngomong apa ya?
Oke, ada Shannon yang belum ngomong aja. Coba aku pengen dengar suaranya. Menurutmu apa, Shannon? Kalau menurut saya tuh maskulin, Bu. Kenapa? Soalnya kalau dilihat dari yang tadi yang pertama-tama yang tentang kuota kursi itu juga secara nggak langsung tuh terlihat kayak aturan itu tuh ada sebagai formalitas saja gitu, Bu. Karena dari 30% itu juga nggak terpenuhi kan. Jadi dilihat juga dari partai-partai mereka itu waktu mencalonkan itu juga bakal lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya seperti itu. Ya, ya. Jadi kayak kesannya ya bukan PHP ya, apa ya istilahnya? Kayak cuma apa ya? Kayak cuma dikasih hadiah tapi nggak dipakai. Aku lupa. Mas belum tahu istilahnya apa. Bukan PHP kan ya, wong itu beneran terjadi. Oke, benar. Jadi maskulin. Kemudian yang terakhir, Indonesia itu orientasinya jangka panjang atau pendek? Kecenderungannya. Jangka panjang, Bu. Itu kabeh iki. Panjang. Siapa nih yang? Panjang, Bu. Oke, siapa yang ngomong panjang? Ini nggak raise hand nih. Jadi nggak tahu. Sani ya? Siapa? Gerald. Kamu ngomong panjang? Ya, halo. Ya. Saya panjang, Bu. Ya, kenapa? Saya dilihat dari itu, Bu, pada masa kepemimpinan Joko Widodo ini, Bu, dilihat dari infrastrukturnya, Bu. Jalan tol kan Jokowi memikirkan perekonomian Indonesia salah satunya dengan membuat jalan tol. Emang itunya pembuatan jalan tolnya lama dan harus merata. Oleh karena itu sudah disebut Indonesia itu orientasinya jangka panjang. Ini menarik nih Gerard ngomong. Jadi dia berawal dari presiden. Sekarang harapan saya, kalian tahu presiden yang lain selain Jokowi ya. Menurut kalian presiden-presiden yang lain orientasinya jangka panjang atau pendek? Terserah siapa. Saya itu Bu Habibie itu Bu. Saya coba menjawab Habibie. Itu kan membuat pesawat ya Bu. Menurut saya itu sebuah jangka panjang bagi Indonesia untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa dan bisa dilihat oleh dunia-dunia lain kalau bisa membuat pesawat, dan dari itu orientasi jangka panjangnya negara-negara lain bisa memesan pesawat dari Indonesia dan menambah devisa negara. Bagus. Selain Gerard siapa? Contoh presiden yang lain? Ada SBY, ada Soeharto, Megawati, Gus Dur. Pilih salah satu, termasuk orientasinya apa, lalu buktinya apa. Kalian lahir di zaman SBY ya? Megawati, Bu. Nah, tapi kamu nggak Megawati, Bu. Tidak mengalami Megawati gimana? Atau kamu mendapatkan cerita Megawati itu orientasinya jangka panjang atau pendek? Tahu nggak? Kalau menurut saya sih Megawati jangka panjang ya, Bu. Apa? Soalnya ini dia ada buat KPK itu. KPK itu kan dari zaman Megawati, karena Megawati merasa ada cukup tinggi kasus korupsi sebelum Megawati. Oleh sebab itu Megawati membuat adanya KPK yang sampai sekarang masih berjalan dengan baik, Bu. Seperti itu. Ya, bagus. Kayak kalau kalian pernah dengar Pak Harto itu ada Repelita, terus pembangunan apa ya? Kayak per 5 tahun itu ada. Nah, itu sebenarnya jangka panjang. Pertanyaan terakhir saya, silahkan ada kalau yang kalian bisa merefleksikan contoh kalian sebagai mahasiswa, pengalaman kalian sebagai mahasiswa, orientasi jangka panjang mahasiswa itu kayak apa? Contoh orientasi jangka pendek mahasiswa itu kayak apa? Siapa yang mau cerita? Bisa loh dua-duanya, tapi yang penting contohnya cocok. Itu jangka panjang atau jangka pendek? Lupa.
jadi mahasiswa. Shannon apa? Bu, saya nemuinnya contohnya buat yang orientasi jangka panjang itu kan lebih ke investasi ya. Jadi mungkin kalau misalnya mahasiswa ikut-ikut organisasi, punya pengalaman, terus mereka berkontribusi banyak, itu kan di situ udah bisa jadi investasi buat ke depannya. Mungkin mereka melalui organisasi itu, pengalaman itu mereka dapat soft skill sama hard skill yang bisa berguna buat di masa kerja besok gitu. Ya, oke, betul sekali Shannon. Jadi besok kalau misalnya mau orasi kalian pakai teori bisa loh. Jadi kalian sudah pernah ikut mata kuliah KAB, orientasi jangka panjangnya adalah mengikuti sebuah organisasi. Betul itu. Ada lagi enggak? Tentang Japok, wis. Di Japok itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ada mahasiswa yang orientasi jangka panjang, ada yang orientasi jangka pendek. Nah, ketika Japok itu mahasiswa yang kayak apa sih yang orientasinya jangka panjang, mana yang jangka pendek? Asti? Iya Bu, yang jangka panjang tuh misalnya kalau Japok dikerjainnya itu bisa ini kalau jangka panjang banget tuh 2 minggu sebelumnya Bu, dikerjain tuh diskusi dulu sama kelompok. Tapi kalau yang jangka pendek mungkin mereka mikirnya nggak apa-apa nanti H-3 lah masih bisa gitu. Katanya tuh kayak gitu Bu. Jadi kalau jangka panjang tuh dicicil dikit-dikit gitu Bu. Tapi nanti kalau yang jangka pendek is so easy. Ya, betul sekali. Jadi kadang ada teman kalian dalam satu kelompok ngomong, kita ketemu kapan? Ya ampun, tugas baru dikasih hari ini, udah mau ngomongin itu besok aja. Nah, itu sudah menunjukkan orientasi secara individu itu panjang atau pendek. Dan contohnya Asti itu benar. Kalau langsung planning ya, oh tanggal ini kita ketemu, kamu jatahnya ini, itu orientasi jangka panjang. Kalau pendek, ntar aja lah, sehari sebelumnya kita ketemu baru kita bagi. Nah, itu jangka pendek. Oke, ini dari saya udah, dari kelompok ada yang mau disampaikan? Atau ada pertanyaan? Sepertinya cukup. Apakah Gareth sama Calvin masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada, sudah. Tidak ada. Aku pengen dengar suaranya Calvin. Calvin, kamu dapat jatah apa? Yang individual sama kolektivisme. Oke, ada yang mau disampaikan nggak dari kamu? Enggak sih, Bu. Kalau enggak aku tanya ya, Atau... boleh ya? Ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini selalu kontroversi di setiap kelas tentang ini. Individualisme itu positif atau negatif menurutmu? Kalau aku sih positif aja Bu, karena kan individualisme itu mikirnya tuh kepentingan atau mengembangkan potensi tiap individu gitu Bu. Jadi siap menghargai adanya individu gitu Bu. Menghargai setiap individu mulai dari prestasi mungkin atau ingin mengembangkan potensi gitu. Oke, benar. Tapi ada kontroversinya adalah orang kan kadang disebut kata individualis itu kan negatif ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang melihat bahwa individualisme itu selalu negatif. Dan Calvin benar bahwa padahal bukan itu. Ini tuh individualisme itu bagaimana orang menghargai. Kayak misalnya kamu ketemu teman yang sedang menangis di pojokan. Kamu nanya, kamu kenapa? Tinggalkan aku sendiri. Nah, ketika kamu seorang individualis, kamu tidak akan mengganggu dia. Kok suruh ninggalin? Kamu cerita dong. Nah, itu sudah mengganggu privasi ya. Jadi individualisme itu menghargai individu entah apapun dia inginkan. Jadi tidak selalu negatif dan tidak pasti negatif karena secara umum, secara definisi yang kita terima di luar teori ya, itu pasti kan dia negatif. Individualis, dia orangnya mikirin egois, kayak mikirin diri sendiri, padahal bukan itu. Oke, bagus Calvin. Baik, silahkan kata penutup dari kelompok.
Terima kasih atas diskusi dan pertanyaan dan juga jawaban pendapat dari teman-teman semua. Kami dari kelompok minta maaf juga kalau ada yang belum bisa dipahami secara penuh karena kami juga sama-sama masih belajar. Ya, semoga diskusi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Oke, makasih Deta, Kira sama Gansen. Ya. Untuk yang minggu depan itu Raras, Yosi ya. Jadi Raras sama Yosi akan bicara tentang selain Hofstede. Jadi ada Hall, ada Klaghorn dan lain-lain. Dan itu nanti bisa diskusi. Kemudian yang setelah ini kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan nulis aja di situs kuliah. Sudah saya siapkan di forum ya. Dan kelompok tolong dicek sampai jam 12:30 ada pertanyaan nggak untuk kelompok, dijawab di situ nanti saya melengkapi. Oke, terima kasih semuanya. Silakan aja nanti ke forum untuk pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa kuisnya ya. Sehat-sehat ya. Siap, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke.